Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya anak ibu yang hari ini sedang belajar di rumah? Ya, sehat-sehat ya. Pesan ibu selalu diingat, anak ibu semua harus semangat ya, karena pagi hari ini kita akan membahas kisi-kisi PTS yang terakhir. Jadi setelah nanti selesai belajar, anak ibu silahkan catat materinya di buku catatan ya. Oke, kita bahas soal yang nomor 1. Pada gambar di atas, besar sudut BAC sama dengan 60 derajat dan sudut ABO sama dengan 40 derajat. Tentukan besar sudut OBC ya. Perhatikan gambarnya. Sudut BAC 60 derajat. BAC ini ya, 60 derajat. Kemudian sudut ABO 40 derajat. ABO berarti letak 40-nya di sini. Nah, tentukan besar sudut OBC. OBC berarti yang ditanya yang ini, nak ya. Ya, sudut B yang ini yang ditanya. Nah, anak ibu perhatikan ya, kita jawab. Sudut ABO atau sudut BAC ya. Ibu ralat. Sudut BAC sama dengan 60 derajat. Sudut BAC itu adalah sudut keliling menghadap busur BC. Nah, kemudian kita cari besar sudut BOC. Ya, sudut BOC. Sudut BOC ini adalah sudut pusat menghadap busur BC. Jadi sudut pusat ini, sudut BOC ini, sudut pusat, rumusnya adalah 2 kali sudut keliling. Berarti 2 kali 60 sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian anak ibu perhatikan segitiga BOC. Segitiga BOC ya. Perhatikan segitiga BOC. Sudut BOC berarti yang ini sudut O ditambah sudut OBC. OBC berarti ditambah sudut B ditambah sudut OCB. OCB berarti ditambah sudut C. Jumlahnya 180 derajat. Oke, sudut OBC ya. Sudut OBC dan sudut OCB itu sama dengan 180 derajat dikurang sudut BOC. Ya, perhatikan segitiga BOC adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga BOC adalah segitiga sama kaki. Jadi sudut B ditambah sudut O ditambah sudut C jumlah seluruhnya 180 derajat. Nah, maka sudah diambil 120. Maka sisanya dari 180 itu adalah 60 derajat. 60 derajat kita bagi 2 karena sudut B ini sama besarnya dengan sudut C. Kita bagi 2 berarti 60 bagi 2 30. Maka sudut B-nya 30, sudut C-nya 30. Di sini sudut B itu sama dengan sudut OBC. Sudut OBC berarti 30 derajat. Ya, paham ya? Ya, kita lanjut yang nomor 2. Pada gambar di atas, besar sudut EBC 120 derajat dan sudut DCA sama dengan 35 derajat. DCA berarti di huruf C-nya ini kasih 35 derajat. Tentukan besar sudut ADC. ADC ini yang ditanya berapa besarnya. Ya, nah ini materi ini adalah materi segi 4 tali busur, di mana sudut yang berhadapan itu besarnya atau jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut D ini sudut ADC ditambah sudut ini sudut ABC jumlahnya 180 derajat. Tetapi sebelum masuk ke situ, kita lihat yang ini, sudut yang ini. Ya. Nah, jadi sudut EBC, sudut yang ini ditambah sudut ABC 180 derajat ini. Ya, jadi sudut ini ditambah sudut ini jumlahnya 180 derajat. Jadi supaya jadi 180 yang ini aja ini berapa? Berarti 60 derajat 180 kurang 120. Sudut yang ini aja 60 derajat. Sudut yang ini namanya sudut ABC. Ini dia. 60 derajat. Paham ya sampai situ ya?
Nah, kemudian sudut ABC ini berhadapan dengan sudut ADC. Nah, kalau dijumlahkan 180 derajat. Jadi ini Ibu buat sudut ABC ini, ya, yang ini, sudut ABC yang ini dijumlahkan sudut ADC, jumlahkan sudut yang ini 180 derajat. Masukkan angkanya. Sudut ABC tadi kita dapat 60 derajat. Ditambah sudut ADC yang ditanya 180 derajat. Maka sudut ADC itu 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Jadi besar sudut ADC ini adalah 120 derajat. 120 ditambah 60 adalah 180 derajat. Oke, jelas ya. Kita lanjut yang nomor 3. Pada gambar di atas, besar sudut PTS sama dengan 130 derajat. PTS ini ya, 130 derajat. Sudut TPQ sama dengan 105 derajat. TPQ berarti huruf P-nya. TPQ berarti di sininya letak 105 derajat. Dan sudut QRS sama dengan 110 derajat. QRS berarti yang tengahnya ini 110 derajat. Tentukan besar sudut PQR. Yang ditanya sudut ini nak ya. Sudut PQR. Ya, sudut PQR ini berarti sudut yang ini ditambah sudut yang ini. Nah, ya. Bangun PQSR. Ibu ulang. PQST ini adalah segi 4 tali busur. PQST ini adalah segi 4 tali busur. Ya, di mana sudut berhadapan jumlahnya 180 derajat. Nah, jadi sudut P ini ditambahkan sudut S yang ini jumlahnya 180 derajat. Sudut T yang ini ya ditambahkan sudut yang ini jumlahnya 180 derajat. Nah, kemudian anak ibu perhatikan segitiga QRS. Ya, segitiga QRS ini adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena di sini diberi tanda. Nah, tanda ini menandakan dia sama kaki. Apabila sama kaki, pasti sudut Q ini besarnya sama dengan sudut S. Nah, sudut S ini ditambah sudut Q ditambah sudut R 180 derajat jumlahnya. Nah, maka supaya jadi 180 berapa lagi kurangnya? 70 derajat lagi. 70 derajat itu kita bagi 2 karena ini sama. Nah, 70 bagi 2 35 derajat. Berarti sudut S ini 35, sudut Q ini 35. Ini buat sini ya. Kemudian sudut T dengan sudut Q ini berhadapan, jumlahkan 180. Jadi 130 tambah berapa supaya jadi 150? Tambah 50 ya. Ini sudut T ini ditambahkan sudut yang ini jumlahnya 180. Maka besar sudut PQR itu PQR ini nak 35 derajat ditambah 50 derajat. Maka besarnya adalah 85 derajat ya. Paham ya? Inilah jalannya ya. Kalau mau menggunakan jalan, inilah dia jalannya. Oke, paham. Kita lanjut yang nomor 4. Pada gambar di atas, ABCD, ini ganti ya. ABCD adalah segi 4 tali busur. Jika besar sudut AOC 150 derajat, tentukan besar sudut ABC. Ini Ibu ganti ya. Pada gambar di atas, KLMN itu ganti jadi ABCD adalah segi 4 tali busur. Oke, tentukan besar sudut ABC. Yang ditanya ini ABC, berarti sudut ini yang ditanya nak. Ya, ini segi 4 tali busur ya. Nah, sudut B berhadapan dengan sudut D. Kalau dijumlahkan ini adalah 180 derajat. Jadi perhatikan segitiga AOC. Salah Ibu, bukan segitiga. Perhatikan sudut AOC. Sudut AOC adalah sudut pusat menghadap busur AC. Ya, menghadap
busur AC. Kalau ada sudut pusat, kemungkinan ada sudut kelilingnya. Yang mana sudut kelilingnya? Sudut ADC. Sudut ADC ini juga menghadap busur AC. Jadi sudut keliling ini setengah dari sudut pusat. Setengah dari 150, 75 derajat. Nah, 75 derajat ditambah ini adalah 180 derajat. Ini tadi 75 nih, ya. Sudut D ini 75. Supaya jadi 180, berapa lagi kurangnya? 105 lagi. Maka besar sudut ABC itu adalah 105 derajat. Oke, bisa ya. Kita lanjut nomor 5. Pada gambar di atas, AC adalah diameter. Tentukan besar sudut ADC. Nih, sudut ADC ini gampang sekali, nak. Ya, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Jadi perhatikan sudut ADC. ADC ini adalah sudut keliling menghadap diameter. Maka besar sudut ADC itu 90 derajat. Kenapa? Karena sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Oke. Lanjut yang nomor 6. Pada gambar di atas, besar sudut DCE sama dengan 50 derajat. DCE berarti ini dia. Nah, dan sudut AEB 80 derajat. Ini 80 derajat ya. Ini AEB ini adalah 80 derajat. Tentukan besar sudut CDB. CDB berarti ini yang ditanya. Ya, ini materinya sudut pusat menghadap busur yang sama. Sudut keliling menghadap busur yang sama. Nah, sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya adalah sama. Nah, jadi perhatikan segitiga sudut ACD berarti yang ini ya, sudut ACD itu adalah sudut keliling menghadap busur AD. Nah, kita cari lagi sudut keliling yang menghadap busur AD yang mana? Ini ABD. Ya, sudut sudut ABD ini juga menghadap busur AB. Jadi sudut C ini sama besarnya dengan sudut B yang ini. Nih ya. Karena menghadap busur yang sama. Nah, kemudian ini tadi berarti ini 50 derajat ini buat sini. 50 derajat. Nah, perhatikan segitiga AEB yang ini, segitiga AEB. Nah, tadi di sini udah ada 80 derajat, sudut B 50 derajat. Jadi kalau ini dijumlahkan sudut A tambah sudut B tambah sudut E itu 180 derajat. Udah ada 130. Ini kalau dijumlahkan 130, kurang berapa lagi supaya 180? Kurang 50 lagi. Nah, sudut BAC ya adalah sudut keliling menghadap busur BC. Nah, cari lagi sudut keliling yang menghadap busur BC, yaitu sudut CDB. Ya, ini dia yang ditanya. Berarti ini yang ditanya, sudut CDB. Berapa besar sudut CDB? Yaitu 50 derajat. Kenapa bisa 50 derajat? Karena sudut CDB itu sama besarnya dengan sudut BAC. Ya, ini sama besarnya karena merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Oke. Lanjut nomor 7. Pada gambar di atas, AC adalah diameter. Kemudian BD tegak lurus AC. BD tegak lurus AC. Besar sudut CDB 60 derajat. Tentukan besar sudut BCA. BCA berarti ini yang ditanya. Ya, nah, perhatikan. Sudut ADC ya ini adalah sudut keliling yang menghadap diameter. Nah, sudut keliling yang menghadap diameter jumlahnya 90 derajat. Nah, udah ada 60, berarti yang ini aja ini ya. Nah, ini 90 derajat ini jumlahnya. Nah, udah ada 60 di sini, udah ada 60. Berapa lagi ini supaya jadi 90? Nah, berarti kurangnya 30 lagi. Ini Ibu buat di sini dia.
Oke. Nah, kemudian sudut ADB adalah sudut keliling ADB. Ini sudut keliling menghadap busur AB. Nah, yang ditanya BCA, sudut BCA. Oh, ternyata sudut BCA itu adalah sudut keliling yang menghadap busur AB juga. Nah, perhatikan ini. Ya, sudut ADB menghadap busur AB. Sudut BCA juga menghadap busur AB. Maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Berarti sudut BCA ini besarnya sama dengan sudut DAB. Nah, ya, sama dengan 30 derajat. Atau sudut ACB ya. Di sini buat sudut ACB. 30 derajat. Oke. Kita lanjut yang nomor 8. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 50 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 14 meter. Ketinggian layang-layang tersebut adalah titik-titik ya. Untuk menjawab ini kita gambarkan dulu ya. Nah, ini berhubungan dengan teorema Pythagoras. Ini dia ya benangnya. Oke. Benangnya itu panjangnya 50 meter. Jarak anak, ini si anak dengan titik tepat di bawah layang-layang. Ini layang-layangnya. Ya. Nah, jarak si anak ini dengan titik di bawah layang-layang adalah 14 meter. Berapa tinggi layang-layang tersebut? Nah, ini tinggi si layang-layang. Oke. Nah, maka pakai Pythagoras. T sama dengan akar, karena yang ditanya bukan sisi miring, anak ibu kurangkan. Nah, 50 pangkat 2 kurang 14 pangkat 2. Sama dengan akar 2500 kurang 196. Sama dengan akar 2304. Sama dengan 48 meter. Maka ketinggian layang-layang adalah 48 meter. Kita lanjut yang nomor 9. Perhatikan gambarnya ya. Nah, tentukan besar sudut PSQ dan sudut yang sama besar. Sudut PSQ ini adalah sudut keliling menghadap busur PQ. Nah, kemudian sudut PRQ juga sudut keliling menghadap busur PQ. Berarti besarnya sama. Sudut S ini besarnya sama dengan sudut R. Nah, sudut S ini adalah 4X tambah 10. Sudut R 50. Maka tentukan besar sudut PSQ. Sudut PSQ ini besarnya adalah 50 derajat. Kenapa? Karena sama-sama merupakan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ini dia. PSQ sama dengan sudut PRQ menghadap busur PQ. Maka besar sudut PSQ ini adalah 50 derajat. Kemudian sudut yang sama besar. Oke. Sudut yang sama besar tadi yang ini. Sudut PSQ sama besarnya dengan sudut PRQ. Kenapa? Karena merupakan sudut keliling yang sama-sama menghadap busur PQ. Nah, kemudian yang satu lagi yang mana? Nah, sudut SPR ini. Ya, sudut SPR adalah sudut keliling menghadap busur RS. Kemudian ini lagi, sudut SQR adalah sudut keliling menghadap busur RS. Berarti sama besarnya. Sudut SPR sama dengan sudut SQR. Oke. Kita lanjut nomor yang terakhir, nomor 10. Perhatikan gambarnya. Tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir pada gambar di atas. Ya, kita cari luasnya. Kalau dikatakan luas, ya berarti anak ibu tambahkan. Ya, tambahkan luas persegi panjang ditambah setengah luas lingkaran. Ini setengah lingkaran. Yang ditambah luas setengah lingkaran dikurang luas setengah lingkaran. Ini tadi tambah setengah luas lingkaran, ini juga dikurang setengah luas lingkaran. Berarti habis setengah luas lingkarannya ya. Nah, tinggal yang mana? Tinggal luas persegi panjang. Jadi luas yang diarsir itu sama dengan luas persegi panjang, sama dengan panjang kali lebar. 50 kali 20.
sama dengan 1000 cm kuadrat. Oke, kita cari kelilingnya. Kalau dikatakan keliling ini 50 ditambah setengah keliling lingkaran, berarti setengah pi d, keliling lingkaran itu pi d, ditambah 50. Ya, ditambah ini juga setengah keliling lingkaran, berarti setengah pi d. 50 tambah 50, 100. Setengah pi d tambah setengah pi d itu pi d. Setengah tambah setengah, 1 kali pi d, sama dengan 100 ditambah pi-nya ganti 3,14 kali diameternya ganti 20. Ini diameter. Sama dengan 100 tambah kalikan 62,8 sama dengan 162,8 cm. Oke, inilah anak kisi-kisi yang terakhir untuk antena ibu menghadapi ujian PTS. Jadi ingat pesan ibu, dibahas-bahas lagi kisi-kisi dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Mudah-mudahan anak ibu semua mendapatkan nilai ujian yang bagus. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan selamat menempuh ujian.